Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pendekatan saintifik dan pendekatan konsep. Kami dari kelompok keempat, yaitu Putu Sukma Ayu Pertiwi, Risnawati Pandiangan, dan Melania Levintia P. Wulandari. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian pendekatan pembelajaran. Menurut Roy Kellen 1998, terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approaches yang menghasilkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center yang menghasilkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Berikutnya, menurut Sanjaya 2008 pasal 127, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, dari kedua pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Berikutnya kita akan masuk pada pendekatan saintifik. Nah, yang pertama yaitu teori belajar bermakna menurut pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik masuk dalam kurikulum 2013. Yang dimana kurikulum 2013 ini menggunakan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Nah, pendekatan saintifik sendiri mempunyai 5 pokok pengalaman belajar, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, pendekatan saintifik ini mengharapkan peserta didik dapat merumuskan masalah dengan banyak bertanya, berpikir analitis, memecahkan masalah dengan sistematik, meningkatkan hasil belajar, dan mengembangkan karakter peserta didik. Pada pendekatan saintifik ini, segala sesuatu diharapkan tidak bergantung pada guru, melainkan berpusat pada siswa itu sendiri. Berikutnya yaitu jenis-jenis pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu jenis pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Pada pendekatan ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, penyajian masalah nyata kepada peserta didik, pengorganisasian proses penyelesaian masalah, penyelidikan individual maupun kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, dan yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Berikutnya yaitu jenis pembelajaran berbasis proyek atau PBP, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan untuk menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada pembelajaran ini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Berikutnya itu jenis pembelajaran penemuan, yaitu proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Nah, pada pembelajaran ini terdapat 6 langkah, yaitu mengajukan pertanyaan, pernyataan atau identifikasi masalah atau hipotesis, pengumpulan data, pengolahan atau analisis data, kemudian pembuktian, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang terakhir, jenis pembelajaran inquiry, yaitu proses pembelajaran
yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang teliti karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Nah, disinilah perbedaan antara pembelajaran discovery dan inquiry. Selanjutnya, mengenai prinsip belajar dalam pendekatan saintifik. Di sini ada beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Yang ketiga, membentuk konsep kepada peserta didik itu sendiri. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan komunikasinya. Yang kelima, mendorong kemampuan berpikir peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, selanjutnya tentang metode pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati atau observing. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau yang disebut meaningful learning. Kemudian ada menanya atau yang istilahnya questioning, mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati. Kemudian yang ketiga ada mengasosiasi atau associating, di mana memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil dari kegiatan mengamati. Yang keempat, mencoba atau experimenting. Di sini mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang terakhir ada mengkomunikasikan atau networking. Kegiatan ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, terdapat juga implikasi teori belajar bermakna pada pendekatan saintifik. Di sini diambil materi mengenai menghitung besaran sudut. Langkah-langkah pendekatannya yaitu yang pertama mengamati. Dalam proses mengamati ini, siswa akan mengamati kira-kira jika mereka mengetahui berapa besaran sudut yang diberikan dan dapat menghitung besaran sudut dengan menggunakan alat bantu seperti bujur derajat. Yang kedua, menanya. Siswa akan memberi pendapat mengenai besaran sudut kepada guru, sementara guru hanya memberi pengarahan saja. Yang ketiga, mengasosiasi. Setelah itu, peserta didik akan mulai mencoba untuk menghitung besaran sudut pada soal yang diberikan dengan menggunakan menghitung besaran sudut. Yang keempat, mencoba. Setelah besaran sudut sudah diketahui dan gambar bangun datar yang diberikan, kemudian peserta didik mencari sisi sudut yang akan dicari dengan menggunakan rumus-rumus yang ada mengenai menghitung besaran sudut atau bisa menggunakan bujur derajat. Lalu, peserta didik akan bertanya kepada guru apakah sudah benar. Jika sudah benar, maka tinggal mencari sudut yang akan dicari. Kemudian yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Setelah kegiatan di atas selesai, maka siswa akan mempresentasikan hasil besaran sudut yang mereka hasilkan. Siswa yang lain akan mempresentasikan hasilnya juga, sehingga akan didapatkan berapa besar sudut yang dihasilkan. Nah, selanjutnya tentang pendekatan konsep. Selanjutnya, pengertian pendekatan konsep. Menurut Mulyati dan kawan-kawan pada tahun 2000, mengemukakan bahwa pendekatan konsep merupakan bentuk instruksional kognitif yang memberikan kesempatan peserta didik berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan menemukan prinsipnya sendiri. Kemudian, menurut Samsudin Makmun, dalam pendekatan konsep, Samsudin Makmun mengemukakan bahwa dengan diperolehnya kemahiran mengadakan diskriminasi atas pola-pola stimulus respon atau SR tersebut. Peserta didik akan belajar mengidentifikasi persamaan-persamaan karakteristik dari sejumlah pola-pola SR tersebut. Secara umum, pendekatan konsep merupakan contoh jenis pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru dengan memahami apa itu konsep. Maka ketika peserta didik menggunakan pendekatan konsep, dimensi konsep yang dipaparkan di atas harus diperhatikan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendekatan konsep adalah suatu pendekatan pengajaran secara langsung
menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Selanjutnya, yaitu kondisi terkait pendekatan konsep. Kondisi-kondisi yang dipertimbangkan dalam kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan konsep, yaitu yang pertama, menanti kesiapan belajar, kematangan berpikir sesuai dengan unsur lingkungan. Yang kedua, mengetengahkan konsep dasar dengan persepsi yang benar yang mudah dimengerti. Yang ketiga, memperkenalkan konsep yang spesifik dari pengalaman spesifik pula sampai konsep yang kompleks. Kemudian, dan terakhir, penjelasan perlahan-lahan dari yang konteks sampai yang abstrak. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pendekatan konsep. Tahapan-tahapan pendekatan konsep itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama ada enaktik. Itu terdiri dari pengenalan benda konkret, menghubungkan dengan pengalaman lama atau berupa pengalaman baru, pengamatan penafsiran tentang benda baru. Kemudian tahap kedua yaitu simbolik. Yang pertama, simbolik lambang kode seperti angka, huruf, dan kode. Kemudian yang kedua, membandingkan antara contoh dan non-contoh. Yang ketiga, memberikan nama atau istilah serta definisi. Kemudian tahap ketiga ada ikonik, yaitu berupa menyebutkan istilah, mendefinisikan, dan menjelaskan. Selanjutnya, bagaimana sih mengimplementasikan teori belajar bermakna pendekatan konsep? Di sini materi yang digunakan adalah SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama, tahap pertama itu ada enaktik. Dalam proses ini, guru memberikan yang masih ada terkaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan memberitahu apa saja yang ada pada sistem persamaan linear 2 variabel. Seperti dalam SPLDV, terdapat koefisien, variabel, dan konstanta. Serta guru memberitahu metode apa saja yang digunakan dalam SPLDV. Kemudian, peserta didik mengamati dan mencoba menghitung SPLDV tersebut. Selanjutnya, yang dilakukan oleh peserta didik adalah mengerjakan soal sesuai dengan petunjuk guru yang diberikan. Peserta didik akan melakukan substitusi terlebih dahulu, kemudian mengeliminasi dua linear yang diberikan. Dan peserta didik akan mencari hasil sesuai dengan soal yang diberikan. Guru hanya memperhatikan bagaimana peserta didik mengerjakan soal tersebut dan menjawab jika ada yang bertanya. Kemudian tahap ketiga adalah ikonik. Setelah kegiatan di atas, guru meminta salah satu peserta didik untuk menjelaskan kepada temannya. Peserta didik lain juga melakukan yang sama, sehingga akan mendapatkan berapa hasil akhir yang dihasilkan. Nah, dari pendekatan saintifik dan pendekatan konsep, diambillah beberapa kesimpulan. Yang pertama, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, terdapat 2 pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan yang berpusat pada guru. Yang kedua adalah pendekatan berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga, pendekatan saintifik merupakan metode pembelajaran yang dimana terdapat 5 pokok pengalaman pembelajaran yang harus dilalui peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, terdapat 5 pokok pengalaman pembelajaran, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian yang kelima, jenis pendekatan saintifik, yaitu ada PBM, PBP, penemuan, dan inquiry. Kemudian selanjutnya, yaitu prinsip belajar pendekatan saintifik, yaitu berpusat pada peserta didik, memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya, mengembangkan kemampuan, dan komunikasi. Peserta didik dapat menemukan sendiri konsep, mendorong kemampuan berpikir peserta didik, memberikan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, pendekatan konsep adalah suatu pendekatan pengajaran secara langsung, menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh.
Kemudian selanjutnya tahapan pendekatan konsep yaitu analitik, simbolik, dan ekonik. Kemudian yang terakhir adalah tujuan, yaitu supaya pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih.